bahwasanya terkait dengan kasus WHO. Kita itu bebas berpendapat, kita itu bebas mengkritik, tapi yang tidak menimbulkan potensi menghina ataupun hate speech atau ujaran kebencian. Estetika punk rock itu adalah perlawanan terhadap fasisme, perlawanan terhadap ketidakadilan. Jadi dokter itu sangat berperan penting untuk menyembuhkan. Hi guys, it's Brown and welcome back. Oke, pertama-tama gue ngucapin terima kasih banget karena kalian sudah mengklik video ini. Dan bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di subscribe, like jika kalian suka, dan jangan lupa tulis komentar di bawah ini. Oke, jadi di video kali ini gue ngajak kalian untuk membedah kasus dari Jering SID yang ditangkap Polda Bali karena dilaporkan mencemarkan nama baik ID atau Ikatan Dokter Indonesia. Gue ngajak kalian membedah kasus ini dari 4 perspektif yang berbeda agar kita menjadi orang yang open mind, yaitu dari segi Jering sendiri, dari segi ID Ikatan Dokter Indonesia, dari segi kepolisian atau UU ITE, dan juga dari segi non-blok, artinya kita nggak ada di dua belah pihak. Oke, first time. Jadi banyak banget netizen yang salah mengartikan, gue lihat di Instagram ataupun di sosial media. Jadi kita akan bedah kasus ini dari segi perspektif yang berbeda dan dari segi open minded. Oke, first kita mulai di Jering. Jering ini sendiri adalah salah satu pentolan band punk rock Indonesia SID, Superman is Dead, dan dia juga adalah songwriter dan juga drama dari SID sendiri. Jadi Jering ini memang khas sekali orangnya, idealis. Dia nggak bakal pernah mau melacurkan idealismenya. Dia orang yang memang frontal, dan juga dia banyak sekali terlibat dalam aksi sosial seperti bersih-bersih pantai dan juga gerakan balik reklamasi. Dan belakangan ini dia gencar menyuarakan ini adalah konspirasi di samping pandemik ini. Jadi back in the case, ini bukan masalah dia menyuarakan konspirasi, no. Jadi Jering menganggap bahwa ini adalah murni kritikannya sebagai warga negara. Karena si Jering ini nggak setuju gitu kan ya. Dia nggak setuju karena ada ibu-ibu yang melahirkan dan dipersulit oleh prosedur rapid test yang presentasenya mungkin 50-50 menurut Jering. Maka dari itu dia memberikan kritikan suara dan dia mengatakan ID itu adalah, ID itu adalah kacung dari WHO. Itu pernyataan Jering dari unggahan Instagramnya sendiri. Menurut dari Jering pribadi, karena kita membahas dari sudut yang pertama itu dari segi sudut Jering, itu memang benar menurut dia. Semoga tidak ada lagi ibu-ibu yang bersalin, yang melahirkan sampai kehilangan bayinya atau calon anaknya hanya gara-gara prosedur rapid test. Karena hal itulah yang membuat saya sampai protes kepada ID. Sebenarnya Jering ini adalah orang yang benar-benar berprestasi banget di bidang musik, tentunya di bidang musik punk rock genrenya dia. Karena memang estetika punk rock itu adalah perlawanan terhadap fasisme, perlawanan terhadap ketidakadilan dari penguasa. Itu dari segi Jering sendiri. Oke, next. Dari segi ID, Ikatan Dokter Indonesia. ID adalah Ikatan Dokter Indonesia. Jadi semua dokter yang ada di wilayah Indonesia ini tergabung dalam ikatan resmi Forum Ikatan Dokter Indonesia. Nah, jadi dari perspektifnya ID ini adalah, ya jelas mereka tidak terima si Jering mengatakan ID kacung WHO lah, bubarkan ID lah, atau kan segala macam. Itu adalah penghinaan besar terhadap organisasi mereka. Jadi cara berpikir seperti ini. Misalkan ID, berapa banyak dokter yang sudah meninggal karena kasus COVID-19 ini? Berapa banyak tenaga medis yang sudah meninggal? Karena kita ketahui dokter dan tenaga medis itu adalah pahlawan garda terdepan dalam kasus ini. Jadi ya jelas mereka nggak terima. Misalkan kalian adalah tenaga medis, kita nggak tahu seberapa horornya di rumah sakit, kita nggak tahu seberapa creepy-nya di rumah sakit. Kita sebagai tenaga medis, misalnya kita berada di ruangan ICU gitu kan ya, dan kita berhadapan langsung dengan virus. Dan dengan notabene-nya virus ini adalah virus baru dan belum ada vaksinnya. Well, everyone is so scared with this virus anyway. Jadi bagaimana pengorbanan mereka memakai APD, baju astronot seperti itu, dan 8 jam mereka baru bisa kencing dan segala macam. Itu benar-benar sulitnya. Nah, dengan kita memposisikan diri kita di posisi itu, dan ada sekarang Jering yang mengatakan itu adalah kacung, gimana enggak? Mereka kesal, mereka sakit hati karena kita nggak tahu, dia nggak tahu gimana perjuangan dokter yang emang mengorbankan nyawanya, dan even dokter itu pun punya keluarga di rumah, dan sampai di rumah mereka juga harus mengikuti protokol kesehatan agar keluarga mereka selamat, dan mereka dikatakan mohon maaf, kacung. Ya dari segi dokter itu sih emang melaporkan benar, karena yang dipakai adalah diksi kacung itu sendiri. Oke, well, next, untuk kalian komen 2. Oke, yang ketiga kita berbicara dari sudut pandang kepolisian atau undang-undang ITE. Jadi
polisi, kenapa polisi menahan Jering? Bahwasanya terkait dengan kasus WHO, kemudian terkait dengan tes terhadap ibu-ibu hamil. Di situ juga ada Jering menyampaikan juga ID mengadu domba dirinya dengan hak rakyat tanggal 13 Juni. Kebebasan berpendapat itu memang sudah sejak lama diatur dalam Undang-Undang 1945, tepatnya pasal 28 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mengeluarkan pendapat di muka umum. Itu perlu dicatat. Jadi kalian bebas berpendapat. Cuman Undang-Undang ITE ini adalah lebih ditekankan, dikerucutkannya mana itu kritik, mana itu ujaran kebencian, mana hate speech, dan juga mana kritik. Kita itu bebas berpendapat, kita itu bebas mengkritik, tapi yang tidak menimbulkan potensi menghina ataupun hate speech atau ujaran kebencian. Karena so far ujaran kebencian ini sama sih menurut gue dengan propaganda provokasi. Jadi Direktur Reserse Kriminal Khusus Reskrimsus Polda Bali, Kombes Liar Kus Nugroho mengatakan Jering SID ini memenuhi syarat untuk menjadi seorang tersangka. Mungkin Bapak kepolisian tahu maksudnya Jering itu benar, tapi cara penyampaiannya yang salah. Anyway, back in case. Jadi sebelum ini Jering status yang pertama itu adalah sebagai saksi dan juga dinaikkan sebagai tersangka karena screenshot ataupun apa yang dikatakan Jering dari platform Instagramnya itu memang benar-benar sudah menjadi barang bukti yang kuat dan meyakinkan dari pihak kepolisian. Jadi so far menurut gue pribadi polisi sudah benar melakukan upaya apa karena diksi yang dipakai. Jadi begini. Kemarin gue lihat ada yang mempersalahkan tentang bahasa diksi. Jadi begini, prosedur di kepolisian itu, misalnya kalau ada kasus pembunuhan di kepolisian itu mereka mempunyai dokter forensik untuk ahli otopsi dan segala macam. Dan dalam UU ITE ini mereka juga pasti mempunyai ahli bahasa yang dipakai. Diksi itu menuding kacung itu yang dianggap adalah hate speech atau ujaran kebencian dan menghina institusi sebesar Ikatan Dokter Indonesia. Jadi at last time tanggapan gue pribadi sebagai netizen, sebagai warga negara. Jadi baik Jering ataupun ID itu penting banget. Baik Jering ataupun dokter itu memang penting banget. Kita kesampingkan Jering dulu. Dokter itu emang penting untuk menyembuhkan pasien, apalagi di era pandemik seperti ini. Bisa kalian bayangkan misalnya dokter sedih dengan ucapan si Jering dan dokter nggak mau lagi merawat pasien. Itu gimana ceritanya? Jadi dokter itu sangat berperan penting untuk menyembuhkan pasien, apalagi di era pandemik seperti ini. Jadi dokter itu sangat penting. Terima kasih dokter, kalian sudah menjadi garda terdepan. Pengorbanan kalian memang benar-benar ajeng jempol. Dan juga Jering sendiri. Jering ini adalah aktivis. Jering ini sangat frontal meneriakkan ketidakadilan, membongkar semua yang anti mainstream. Jadi Jering ini memang juga dibutuhkan oleh orang-orang yang emang membela kepentingan rakyat kecil dan harus dan karena Jering ini adalah orang yang sangat frontal menyuarakan ketidakadilan. Jadi Jering ini memang benar-benar juga patut diacungin jempol karena dia benar-benar murni membela hak-hak ataupun suara rakyat kecil yang tidak didengar. At least menurut gue pribadi ada baiknya Jering meminta maaf kepada publik karena ucapannya yang menyakitkan bagi Ikatan Dokter Indonesia khususnya. Menurut gue pribadi ada baiknya misalnya ID mencabut laporannya agar semua menjadi damai. Itu saya kira menurut gue pribadi. Jadi menurut kalian gimana? Misalnya ada yang salah dalam statement gue, tolong bantu dibenarkan, tulis di komen di bawah ini. Jadi at least gue harap semuanya kembali normal, vaksin segera ditemukan. Terlepas dari kontroversial ini adalah konspirasi atau enggak, yang pasti gue percaya ini virus emang benar-benar real dan emang sudah memakan korban. Kita kesampingkan dulu konspirasi, karena konspirasi so far nggak ada bukti yang konkret untuk membuktikan bahwa ini adalah konspirasi atau ini adalah perbuatan elit global. Jadi so far itu aja dari gue. Silakan jika kalian suka tulis komentar di bawah ini, like. Silakan kita diskusi, gue mengundang kalian buat diskusi di bawah ini. Dan sehat selalu, beli Jering di tahanan Polda Bali. Semoga kasus ini cepat selesai dan semoga Anda bisa kembali berkarya menjadi musisi yang mendekati gue kira living legend punk rock lah. Dan juga buat dokter, semoga dokter di sana terima kasih sekali. Semoga sehat secara mental, psikis, dan tentunya secara imunitas agar membantu pasien sembuh di era pandemi kini. Oke? Thank you.